Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Habibur Rahman. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman semua, teman-teman Mahasantri Mahtal Jamiyah Raden Intan Lampung? Ya, semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada video-video yang telah lalu kita sudah belajar mengenai ibadah puasa ya, baik dari pengertian, lalu syarat, rukun, terus sunah-sunahnya, terus hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan mengenai orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa ya. Jadi terdapat beberapa orang yang boleh dia itu tidak melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi dia harus menggantinya di lain waktu ya, di lain waktu. Nah, itu. Di sini yaitu yang pertama orang yang sakit. Nah, orang yang sakit. Nah, itu yang dikhawatirkan dapat membahayakan dirinya yaitu ya. Jadi jika ada orang sakit, nah itu dapat kira-kira dia dapat membahayakan dirinya jika dia melaksanakan puasa, maka dia diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Nah, golongan yang kedua yaitu musafir atau orang yang dalam perjalanan yang sedikitnya yaitu 81 km. Nah, itu ya. Jadi jika kita sedang dalam perjalanan nih, misalnya perjalanan dari sini mau ke Jawa, ke Jakarta, nah itu kita boleh untuk tidak melaksanakan puasa, nah itu ya. Yang ketiga yaitu orang yang hamil dan dikhawatirkan dapat membahayakan dirinya dan kandungannya. Nah, itu ya. Jadi golongan yang ketiga ya ini ibu-ibu hamil ya, ibu-ibu hamil. Nah, itu jadi kalau yang sedang hamil terus bertemu dengan bulan Ramadan, bulan puasa, nah itu jika dia nggak kuat untuk berpuasa, nah maka diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Nah, yang keempat yaitu orang yang menyusui anaknya ya, dan dia khawatirkan dapat membahayakan dirinya dan membahayakan anaknya. Nah, itu. Maka dari itu dia diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Dan yang kelima yaitu orang yang batal puasanya karena salah satu sebab yang membatalkannya. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, jika seseorang itu batal puasanya, nah maka dia harus mengganti puasanya di lain hari, nah itu di lain waktu. Nah, itu ya, sebanyak ia meninggalkan ibadah puasa tersebut. Nah, itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Nah, itu yang artinya dan barang siapa sakit atau di dalam perjalanan lalu berbuka maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Nah, itu ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, itu jadi jika kita meninggalkan puasa, kita tidak berpuasa, nah itu maka kita harus mengganti puasa kita sebanyak hari yang kita tinggalkan dan di lain hari, di lain waktu, di lain waktu bulan Ramadan itu. Nah, yang kedua yaitu orang yang meninggalkan puasa dan tidak wajib mengkodoknya ya, tetapi harus atau diharuskan membayar fidyah. Nah, itu terdapat dua golongan. Nah, golongan yang pertama yaitu orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Nah, itu ya. Jadi jika ada orang yang sakit, nah terus nggak ada harapan untuk sembuh, misalnya dia sedang koma dan lain sebagainya, nah itu dia diperbolehkan untuk tidak puasa dan tidak wajib untuk membayarnya, akan tetapi dikenakan atau diharuskan untuk membayar fidyah. Nah, itu. Nah, yang golongan yang kedua yaitu orang yang lemah karena sudah tua dan tidak kuat untuk berpuasa. Nah, itu ya. Jadi orang-orang yang lansia nih, udah lanjut usia, nah dia tidak kuat untuk melaksanakan puasa. Nah, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa, tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa ya, dan tidak diharuskan untuk mengkodok, tetapi dia harus membayar
fidyah. Nah, itu ya. Nah, adapun besaran membayar fidyah yaitu 1 mud ya, 1 hari puasa itu dibayar dengan 1 mud itu. Nah, sebagian ulama mengkonversikan 1 mud itu yaitu 0,6 kg ya. 0,6 kg atau 3/4 liter. Nah, itu ya, sebagian ulama mengatakan sebanyak segitu. Dan pembayarannya yaitu berupa bahan pokok ya, bahan makanan pokok yang ada di daerah itu. Nah, itu misalnya di Indonesia nih, bahan makanan pokoknya yaitu kan beras. Nah, itu maka dibayar dengan beras. Nah, itu. Nah, itu tadi materi kita mengenai orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya mengenai orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak melakukan ibadah puasa. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan ditanyakan kepada para mu'alimnya masing-masing, gitu ya. Nah, jadi cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini, belajar bersama kita pada hari ini. Jika ada kesalahan, salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.